Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Anak Agung Edi Chandra Anggrana Putra dengan nomor NIM 21156654023 absen 5 dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membuat tutorial cara menginput ESPT tahunan untuk PPh orang pribadi dari kasus panlocong atau kasus yang sudah diberikan kemarin. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk dalam tutorial atau pembahasan ESPT PPh tahunan orang pribadi, kita harus mengetahui nih apa itu SPT. SPT merupakan surat pemberitahuan yang biasanya digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan atau memberitahukan pajak-pajak yang sudah dibayarkan kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya SPT ini berisi penghasilan kotor dari wajib pajak dan pajak-pajak yang sudah dibayarkan kepada negara. Biasanya untuk pemberitahuan SPT ini biasanya dilaporkan pada 31 Maret tahun berikutnya setelah kita membuat SPT tersebut. Baik, ini merupakan tampilan awal untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya untuk menginput data yang sudah kita buat sebelumnya, kita pilih menu, lalu koneksi database, lalu pilih di mana kalian menyimpan database kalian. Saya kebetulan menyimpannya di data D. Di sini, lalu klik open, Microsoft Access, kita klik open lagi, lalu akan muncul tombol login, lalu kita klik login. Maka SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sudah bisa digunakan. Baik, langkah selanjutnya yaitu pembuatan informasi profil dari data wajib pajak yang akan kita buat. Di sini karena kasus soalnya ini adalah panlocong, maka kita akan membuat informasi profilnya panlocong. Untuk menginput informasi profil dari panlocong, kita akan masuk ke tombol utility, informasi profil. Nah, ini merupakan informasi wajib pajaknya panlocong. NPWP-nya kita input NPWP-nya panlocong. Lalu nama wajib pajaknya yaitu yang jelas panlocong, nomor teleponnya 08953669784246, ini merupakan nomor teleponnya panlocong. Nomor faksimilenya kita kosongkan dikarenakan dalam data soal tidak diberikan. Jenis usaha atau pekerjaan di sini dikarenakan panlocong merupakan pedagang tekstil, maka kita isikan perdagangan tekstil. Untuk KLU atau klasifikasi lapangan usaha dikarenakan dalam soal tidak diberikan, maka kita akan input 000 saja. Lalu untuk periode pembukuan dikarenakan ini merupakan SPT tahunan, maka kita akan membuat periode dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk cara perhitungan di sini menggunakan cara pembukuan. Lalu untuk status kewajiban perpajakan suami istri dikarenakan di sini panlocong dan istrinya yaitu Ibu Tina memutuskan untuk memisahkan hartanya, tapi dalam konteks tidak bercerai, maka di sini status kewajibannya kita pilih MT atau manajemen terpisah. Manajemen terpisah terjadi jika suami istri tidak bercerai tapi bersepakat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Makanya ada NPWP istri atau suami, kita input segini, lalu kita klik simpan. Oleh karena itu langsung kita masuk ke dalam perhitungan SPT tahunannya. Selanjutnya kita akan membuat SPT yang baru dengan cara klik SPT atau surat pemberitahuan, lalu klik buat SPT baru. Sebenarnya di sini ada dua opsi ya untuk buka SPT yang ada dan buat SPT baru. Dikarenakan dalam case ini kita sama sekali belum membuat SPT untuk wajib pajak panlocong, maka kita akan memilih buat SPT yang baru. Lalu jenis SPT-nya dikarenakan dalam soal di sini ada pengisian SPT 1770 pembukuan, maka kita akan memilih 1770. Untuk tahun pajaknya di sini dalam soal pada tahun 2019, maka kita akan memilih tahun pajak 2019. Periode pembukuan dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Lalu kita klik OK, maka akan muncul SPT berhasil dibuat. Lalu kita klik OK, lalu kita akan membuat SPT 1770 atau masa pembukuan. Pilih ini, lalu kita akan masuk ke lampiran keempat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam lampiran keempat.
Untuk mendapatkan lampiran keempat, kita akan masuk ke surat pemberitahuan atau SPT. Klik 1770 atau pembukuan. Kita pilih yang lampiran keempat. Nah, dalam lampiran keempat ini ada 3 bagian. Yang pertama ada harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Di sini kita akan menginput yang bagian A atau harta pada akhir tahun yang terdapat pada data halaman keempat. Daftar harta dan kewajiban dari Wayan Locong tahun 2019. Kita akan menginput daftar-daftar ini satu persatu. Cara menginputnya, klik tambah. Lalu di sini ada formulir rekam data, yaitu pertama ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Saya akan mendemonstrasikan satu persatu. Yang pertama itu ada tabungan masa depan. Kita klik tambah. Lalu untuk kode hartanya, karena tabungan masuk ke kode harta 012, maka kita akan memilih 012. Nama hartanya tabungan masa depan. Perolehannya tahun 2019. Harga perolehannya 425 juta. Keterangannya ini opsionalnya, apabila misalnya kalian melihat keterangannya terdapat pada sebelah sini. Apabila ada keterangan, maka kita tulis keterangan. Apabila tidak ada, maka kita tidak usah menulis keterangan. Dikarenakan untuk tabungan masa depan ini ada keterangannya, maka kita akan menginput keterangannya seperti itu. Apabila sudah, kita klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk semua daftar harta yang dimiliki oleh Tuan Locong. Jika sudah semua terinput bagian A, maka kita akan masuk ke bagian B, yaitu kewajiban pada akhir tahun. Sebelum kita masuk ke bagian B, kita harus mengecek kembali apakah data yang kita sudah kerjakan sebelumnya sudah benar apa belum untuk nominal ataupun kode hartanya. Apabila sudah, kita masuk ke bagian B, yaitu kewajiban utang pada akhir tahun. Baik, untuk data C atau daftar susunan anggota keluarga, kita bisa melihat pada data soal halaman pertama, yaitu daftar susunan anggota keluarga Pan Locong. Di sini ada 5 anggota keluarga. Cara menambah daftar anggota keluarga, di sini kita klik tambah. Lalu untuk nama, yang pertama itu ada Niluh Tina Ariana sebagai istri Pan Locong. Lalu nomor induk kependudukan, dikarenakan dalam soal tidak diberikan datanya, maka kita menginput dengan 000 saja. Lalu hubungan keluarga kita tulis istri. Pekerjaan di sini dikatakan, nah ini menjadi karyawati, maka kita akan tulis karyawati. Lalu klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk keempat anggota keluarga Pan Locong yang lainnya.
Jika semua data daftar susunan anggota keluarga sudah terinput, kita close. Lalu kita masuk ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran ketiga. Jika kita sudah menginput data 4 atau lampiran 4 sebelumnya, kita akan masuk ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 3. Untuk mencari lampiran 3, kita harus masuk ke surat pemberitahuan. Lalu pilih 1770 atau pembukuan, pilih lampiran 3. Untuk lampiran 3 sendiri ada dua bagian, yaitu bagian A, ada bagian C dan D. Untuk bagian A ini yaitu penghasilan yang kenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini saya akan mengambil data pada Excel, yaitu mengenai koreksi fiskal yang sudah saya buat kemarin. Yang pertama itu ada bunga deposito, tabungan, diskonto, SPI, dan surat berharga negara. Di sini untuk dasar pengenaan pajaknya kita ambil dari jasa giro ditambah dengan bunga tabanas dari BNI sebesar masing-masing 10 juta dan 5 juta, maka menghasilkan penambahan yaitu sebesar 15 juta rupiah. Lalu untuk PPh terutangnya, untuk jasa giro sebesar 20%, maka 15 juta dikali 20% sebesar 3 juta rupiah. Maka kita menginput 3 juta rupiah pada PPh terutang. Selanjutnya, ada hadiah undian mobil sebesar 150 juta yang didapatkan oleh Tina atau istri dari Lipan Locong. Di sini kita membuat atau menginput 150 juta pada dasar pengenaan pajak. Dan untuk PPh terutangnya, untuk hadiah undian itu sebesar 25%, maka 150 juta dikali 25% menghasilkan angka 37.500. Maka kita input pada PPh terutangnya untuk hadiah undian ini sebesar 37.500. Selanjutnya, pada bagian dividen atau dividen PT Texindo sebesar 20 juta, maka kita isi pada dasar pengenaan pajaknya sebesar 20 juta rupiah. Untuk dividen ini PPh-nya atau tarif PPh-nya sebesar 10%, maka 20 juta dikali 10% menghasilkan angka 2 juta rupiah. Maka secara otomatis akan terinput atau terjumlah pada kolom nomor 17, yaitu sebesar 42.500. Jika sudah, kita klik simpan. Lalu kita akan masuk ke bagian B dan C, yaitu bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Di sini pada bagian B, pada data Excel yang sudah kita buat kemarin, ada bagian laba Fund 11 sebesar 25 juta, maka kita isikan 25 juta pada nomor ketiga, yaitu bagian laba anggota perseroan, komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi sebesar 25 juta. Jika kita sudah input, maka secara otomatis akan muncul pada jumlah bagian B. Nah, untuk bagian C kita isikan 0 saja, dikarenakan pada kasus ini antara istri dan suami pembayaran pajaknya menjadi satu atau menggunakan satu NPWP saja. Setelah itu, setelah semuanya terisi, kita klik simpan. Dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat atau menginput untuk lampiran kedua. Selanjutnya kita akan menginput lampiran kedua. Sama seperti lampiran 3 dan 4, cara penginputan atau cara mencari lampiran kedua terdapat pada surat pemberitahuan. Lalu pilih 1770, lalu lampiran kedua. Pada bagian A atau daftar pemotongan atau pungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah, biasanya jenis pajaknya itu ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26, dan DTP. Pada kasus yang kemarin kita buat, ada beberapa PPh yang disebutkan tadi seperti pasal 21, 22, dan pasal 23. Cara menambah atau memasukkan daftar PPh-nya ini, kita klik tambah. Lalu yang pertama, ini ada namanya ini merupakan nama pemotong atau pemungut. Yang pertama itu adalah PPh 21, yaitu PT Widya Dewata.
dalam soal itu Bali Dewata ya, jadi kita ubah namanya jadi Bali Dewata. Lalu NPWP-nya di sini kita harus menginput NPWP yang valid ya. Kalau kita menginput NPWP yang tidak ada atau tidak valid, itu tidak akan bisa kesimpan. Untuk nomornya ini merupakan nomor bukti potong yang terdapat pada PT Bali Dewata, yaitu 1721A strip 1 nomor 5. Untuk tanggal, yaitu tanggal bukti potong, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Jenis pajak sudah kita ketahui, ini merupakan PPh pasal 21. PPh yang dipotong dan dipungut, kita mengambil data pada PPh 21 yang harus dipotong sebesar 60.000. Jika sudah, kita klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk ketiga data pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah yang lainnya. Selanjutnya untuk Departemen Dalam Negeri, ini kita mengambil data pada penjualan, yaitu kepada penjualan pada instansi Departemen Dalam Negeri sejumlah 150 juta. Kita klik tambah, nama yaitu Departemen Dalam Negeri, NPWP-nya sesuai dengan NPWP yang tadi kita input. Nomor bukti potongnya yaitu 9-22-X-19, tanggalnya tanggal 5 Oktober tahun 2019. PPh-nya PPh pasal 22. PPh yang dipungut atau dipotongnya ini dikarenakan di sini penjualannya 150 juta dan PPh pasal 22-nya sebesar 1,5%, maka 150 juta ini dikali 1,5% menjadi 2.250.000. Klik simpan. Sama halnya seperti bunga pinjaman ya kepada Pangsinar. Kita untuk namanya ini T Pangsinar, PWP yang sesuai kita input tadi. Nomornya nomor bukti potong 03-23-7-19 tanggal 9 Juli tahun 2019. Hanya PPh pasal 23. PPh yang dipotong atau dipungut dikarenakan ini 15 juta untuk bunga pinjaman 15%, maka 15 juta dikali 15% menjadi menghasilkan 2.250.000. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik close. Selanjutnya kita akan menginput lampiran pertama. Sama seperti lampiran 2, 3, 4 yang sebelumnya kita input. Lampiran pertama ini cara mengambil atau menginput datanya atau mencari datanya, kita pilih surat pemberitahuan. Lalu kita pilih 1770 karena perusahaan mengisi SPT ini dengan cara pembukuan. Kita pilih lampiran pertama. Nah, pada lampiran pertama ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, bagian C, dan bagian D. Kita di sini akan menginput bagian pertama dulu, yaitu bagian A. Yang pertama
ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Di sini pada bagian audit atau tidak diauditnya dikarenakan dalam kasus soal ini perusahaan atau perusahaan palosong ini tidak menggunakan jasa akuntan publik maupun jasa konsultan pajak, maka kita isikan pada bagian tidak diaudit. Apabila perusahaan tersebut melaksanakan atau menggunakan jasa akuntan publik ataupun jasa konsultan pajak, maka kita pilih yang audit. Lalu kita isikan data-data dari auditor atau KPP yang sudah mengaudit perusahaan kita. Dikarenakan di sini tidak diaudit, maka kita pilih yang tidak diaudit. Selanjutnya pada bagian A1, ini merupakan bagian penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Di sini kita bisa lihat pada contoh soal atau soal halaman pertama, yaitu pada bagian data penghasilan palocong, bagian utang dagang. Di sini pada bagian A atau peranan usaha, ini kita bisa lihat pada penjualan bruto dikurangi potongan penjualan tunai dikurangi dengan retur penjualan. Maka 5.250 juta dikurang 50 juta dan dikurangi 75 juta menghasilkan angka 5.125.000 rupiah. Maka kita akan input 5.125.000 rupiah pada peredaran usaha. Selanjutnya pada harga pokok penjualan, kita bisa lihat pada kolom pembelian, lalu persediaan awal tahun dan persediaan akhir tahun. Untuk pembelian ini sebesar 4.130 juta rupiah ditambah dengan persediaan awal tahun sebesar 160.000 rupiah dan dikurangi 140 juta rupiah, maka menghasilkan angka 4.150 juta rupiah. Maka kita isikan 4.150 juta rupiah pada harga pokok penjualan. Lalu untuk biaya usaha kita bisa lihat pada biaya umum perusahaan dan pengeluaran lainnya. Di sini sebesar 728 juta rupiah pada jumlah biaya umum dan pengeluaran lainnya. Maka kita input 728 juta rupiah pada biaya usaha. Maka akan secara otomatis jumlah secara otomatis hasil dari penghasilan neto ini harus sama dengan hasil laba bersih sebelum pajak pada perusahaan pada halaman 2 sebesar 247 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bagian A2. Selanjutnya pada bagian A2 di sini merupakan penyesuaian fiskal positif. Di sini kita diberikan dua opsi antara memilih data soal ataupun data Excel. Namun saya memilih untuk menggunakan keduanya. Yang pertama itu ada penyesuaian fiskal positif untuk biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. Di sini pada data soal, data Excel yang sudah kita buat kemarin untuk gaji dan tunjangan sebesar 22.500 didapat dari 10 juta atau rekreasi karyawan bersama ditambah dengan premi asuransi kecelakaan kerja panlocong sebesar 5 juta ditambah 7.500 menghasilkan 22.500. 22.500 itu ditambah dengan biaya listrik dan telepon untuk rumah pribadi panlocong sebesar 10.500 dan biaya perawatan untuk rumah dan kendaraan pribadi panlocong ditambah dengan premi asuransi sebesar 2.500 untuk kendaraan pribadi panlocong. Maka akan menghasilkan 51 juta. Kita taruh di penyesuaian fiskal positif sebesar 51 juta rupiah. Lalu untuk premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak, ini kita pilih atau kita memilih bagian premi asuransi kecelakaan kerja panlocong sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita akan membuat di sini 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. Kita dapat 17.500 didapat dari 22.500 yang tadi kita sampaikan, yang dari perhitungan 10 juta tambah 5 juta tambah 7,5 juta dikurang dengan 5 juta, maka menghasilkan 17.500. Kita tuliskan 17.500 pada kolom B. Selanjutnya untuk jumlah yang melebihi kewajaran kita tidak isi karena tidak ada dalam satu soal. Untuk harta yang dihibahkan ini sebesar 1.500 didapat
dari biaya atau pengeluaran lainnya, yaitu sumbangan bencana alam bukan bencana nasional sebesar 1.500.000. Maka kita tulis 1.500.000 pada kolom B. Selanjutnya pada pajak penghasilan dikarenakan di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Yang dibayarkan kepada pemilik juga tidak ada, kita kosongkan. Untuk sanksi administrasi, di sini kita dapat lihat pada halaman 2, yaitu pada bagian bunga, yaitu bunga sanksi di bidang perpajakan sebesar 1.500.000. Maka kita tulis 1.500.000 pada sanksi administrasi. Selanjutnya untuk selisih penyusutan karena kan tidak ada, maka kita kosongkan. Untuk biaya yang mendapatkan atau menagih atau melihara penghasilan yang dikenakan PPh final, kita kosongkan juga. Untuk penyesuaian fiskal positif lainnya, kita dapat dari data Excel yang sudah kita buat kemarin, yaitu 14 juta pada pengeluaran lainnya ditambah dengan biaya iklan atau promosi yang kita dapatkan dalam data soal kemarin, yaitu 14 juta ditambah dengan iklan ucapan selamat atas pembukaan kantor baru partner dagangan. Lalu dikurang 1.500.000 menghasilkan 17.500.000. Maka kita tuliskan di sini 17.500.000. Nah, jika semua data untuk fiskal positif itu sudah diinput semua, maka jumlah dari menu bagian L atau jumlah 2A sampai dengan 2K ini harus sesuai dengan data Excel yang sudah kita buat kemarin, yaitu sebesar 94 juta rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian A3 dan A4. Di sini merupakan penyesuaian fiskal negatif. Selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian fiskal negatif pada bagian A3. Di sini untuk penyesuaian fiskal negatif dikarenakan hanya ada satu, yaitu sewa yang dipotong PPh 10%, maka kita masukkan sewa tersebut di penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 2 juta rupiah. Maka bagian A secara otomatis terisi jumlah, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk bagian A4 ini, yaitu jumlah bagian A sebesar 339 juta, ini harus sesuai dengan 339 juta pada laba neto usaha dagang, yaitu sebesar 339 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian C, yaitu bagian penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh bersifat final. Selanjutnya untuk bagian C, yaitu bagian penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini kita input untuk Ibu Tina selaku istri dari Panlocong. Ibu Tina ini bekerja dalam 2 perusahaan sekaligus, yaitu PT Bali Dewata dan Universitas Yuk Belajar. Yang pertama, untuk cara menginput data kedua perusahaan tersebut, kita klik tambah. Lalu di sini nama pemberi kerja yang pertama itu ada PT Bali Dewata, buat PT Bali Dewata. Untuk NPWP pemberi kerja ini adalah usaha NPWP yang valid, karena kan apabila kita tidak menginput NPWP yang valid, maka data kita tidak akan bisa disimpan di aplikasi ESPT ini. Lalu untuk penghasilan bruto di sini bisa dilihat untuk PT Bali Dewata, Ibu Tina mendapatkan penghasilan bruto sebesar 60 juta rupiah. Nah, kita input sebesar 60 juta rupiah pada penghasilan bruto. Lalu selanjutnya untuk pengurang penghasilan bruto atau biaya, kita bisa melihat pada biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun menghasilkan jumlah pengurang sebesar 4.800.000. Kita input di pengurang penghasilan bruto atau biaya sebesar 4.800.000. Disimpan. Sama seperti PT Bali Dewata, untuk Universitas Yuk Belajar sama saja, yaitu kita klik tambah. Nama pemberi kerjanya itu Universitas Yuk Belajar. NPWP-nya kita input NPWP yang tadi. Penghasilan brutonya di sini ada 3 penghasilan bruto, yaitu gaji, tunjangan PPh, dan bonus dan THR, yaitu jadinya menghasilkan 85.883.125 rupiah. Maka kita menginput
jumlah penghasilan bruto ini pada penghasilan bruto. Lalu untuk pengurang penghasilan bruto atau biaya, kita bisa melihat pada pengurang yaitu biaya jabatan sebesar Rp4.294.156. Maka kita input pengurangnya itu di pengurang penghasilan bruto atau biaya. Jika sudah, kita klik simpan. Nominal dari penghasilan bruto ini atau penghasilan neto ini kita bisa melihat atau harus sesuai dengan data Excel yang sudah kita buat kemarin, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya Ibu Tina. Jika sudah, kita langsung masuk ke bagian D. Pada bagian D yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini pada data Excel yang sudah kita buat sebelumnya itu ada bunga pinjaman yang belum kita input sama sekali dalam lampiran pertama, yaitu bunga pinjaman sebesar 15 juta, maka kita input 15 juta di bunga yang pertama, 15 juta. Lalu jika sudah, klik simpan. Jika sudah, kita close. Lalu kita masuk ke bagian induk. Sebelum kita menginput untuk SPT induk untuk PPh tahunan orang pribadi, kita harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku dalam peraturan undang-undang. Di sini dikarenakan pada kasus yaitu pada tahun 2019, maka kita harus menyesuaikannya dengan undang-undang yang berlaku pada 2019. Cara menyesuaikan undang-undang tersebut yaitu kita pilih utility, kita pilih setting. Ini ada dua pilihan, yaitu PTKP dan tarif. Kita pilih dulu yang PTKP. Sebelumnya saya sudah menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru, yaitu sebesar 54 juta untuk PTKP-nya, yaitu untuk PTKP tanggungannya sebesar 4.500.000. Tanggal awal berlakunya itu pada tanggal Januari tanggal 1 2016 sampai dengan Januari tanggal 1 2025. Yang sudah, kita klik close. Dan utility lagi satu yaitu tarif. Yang pertama kan tarifnya kan biasanya kan 0 sampai 50 juta mendapatkan tarif 5%. Sekarang berubah undang-undangnya itu menjadi 0 sampai 60 juta mendapatkan tarif 5%. Yang urutan kedua awalnya juga 50 juta Rp1, sekarang saya ubah menjadi 50 juta Rp1. Kita klik simpan dulu, kita close, baru kita akan masuk ke perhitungan SPT ini untuk PPh tahunan untuk orang pribadi. Selanjutnya kita akan membuat SPT induk untuk kasus panlocong. Di sini cara mencari menu SPT induk, kita pilih surat pemberitahuan, lalu pembukuan, lalu kita pilih induk. Nah, di sini pada bagian identitas, di sini tracing otomatis dikarenakan tadi kita sudah mengisi informasi profilnya panlocong pada kolom utility. Ya, pada bagian A, di sini penghasilan neto kita sudah terisi otomatis dikarenakan kita sudah mengisi lampiran pertama pada bagian A1 yang tadi sebelumnya kita buat. Untuk bagian B, nah pada poin 10 yaitu penghasilan tidak kena pajak, di sini panlocong memiliki istri dan satu orang tanggungan yaitu satu anak. Mengapa satu anak? Dikarenakan di sini Iwayan Budi sudah menjadi karyawan, sementara Nima Desari masih menjenjang atau belajar di tingkat SMA. Untuk adik kandung ini bukan hubungan saudara, melainkan semenda. Maka dari itu kita tidak masukkan ke dalam perhitungan penghasilan tidak kena pajak. Pilih satu. Selanjutnya, untuk PPh terutangnya ini kita tidak mencentang menggunakan perhitungan sendiri. Kita hapus centangnya. Lalu pada bagian D, nah untuk poin ke-17 yaitu kredit pajak, yaitu PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan ini kita melihat pada file Excel sudah kita buat kemarin, yaitu pasal 25 PPh sebesar Rp46 juta.
kita tuliskan 46 juta rupiah. Kita pada bagian E, PPh kurang bayar harus sesuai dengan data Excel yang sudah kita buat kemarin, yaitu sebesar 10.507.600. Pada bagian F, kita pilih yang poin A yang dihitung berdasarkan 1/12 kali jumlah pada angka ke-13. Kita centang, akan mendapatkan angsuran PPh pasal 5 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 4.708.967. Selanjutnya pada bagian G, di sini kita centang yang menurut kita diperlukan pada saat pelaporan, seperti SSP, lalu neraca dan laporan laba rugi, dikarenakan di sini kita menggunakan kasus pembukuan. Misal pencatatan beda lagi, ini tidak usah dicentang. Lalu bukti pemotongan, lalu fotokopi formulir 1721A1 dan 1721A2. Karena kan di sini tadi ada 2 perusahaan, maka kita buat 2 lembar. Ini pada bagian kuasa, di sini kita pilih wajib pajak. Itu tanggalnya tanggal 1 bulan 3 2020. Dikarenakan laporan SPT ini paling lambat bulan 3 tahun 2020. Selanjutnya kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Jika data-data dalam SPT ini sudah kita buat semuanya, kita close. Terus selanjutnya kita akan membuat SSP atau surat setoran pajak. Surat setoran pajak berada pada menu lapor SPT, lalu rekam surat setoran pajak atau SSP. Cara menambah surat SSP ini, kita klik tambah. Lalu di sini untuk kode KP-nya akan secara otomatis terisi. Untuk kode jenis setorannya ini, karena kita membuat untuk periode tahunan orang pribadi, PPh orang pribadi, maka kita tulis pilih 200 untuk tahunan atau PPh orang pribadi. Selanjutnya NTPN-nya ini kita, karena dalam soal tidak diberikan, maka kita input 0 saja. Bayarnya ini harus sesuai dengan jumlah yang terutang yang berada di data Excel sudah kita buat, yaitu PPh kurang atau lebih bayar sebesar 10.507.600. Kalau pembayarannya tanggal 1 bulan 3 tahun 2020. Sudah kita klik simpan. Sudah kita klik close. Lalu pada bagian induk tadi, tepatnya pada bagian E, akan secara otomatis terisi pada poin 19 karena kita sudah mengisi SSP pada tanggal tersebut. Kita lihat di sini, tadi itu tidak ada tanggal lunasnya ini. Sementara kita sudah menginput SSP, maka akan secara otomatis terinput tanggal lunasnya ini sebesar 10.507.600. Sesudah kita membuat SSP yang tadi pada menu lapor SPT, selanjutnya kita akan beralih ke menu cetakan. Lalu di sini list SPT 1770 karena pembukuan. Jenis formulir yang kita sudah input tadi yaitu formulir induk. Lalu kita pilih cetak. Selanjutnya ini merupakan data yang sudah kita buat tadi. Seperti inilah data yang akan muncul jikalau kita akan mengumpulkan atau menyetorkan surat pemberitahuan kepada DJP. Ya sudah, kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat atau melaporkan data SPT ke KPP. Pilih lapor data SPT ke KPP. Lalu ini merupakan jendela atau tampilan untuk lapor data SPT ke KPP. Selanjutnya kita buat file. Lalu kita simpan di mana kita simpan.
Agar memudahkan saya menyimpannya di data D. Lalu akan muncul file CSV berhasil dibuat. Sedikit informasi, file CSV ini tidak boleh di rename ataupun tidak boleh dibuka. CSV ini hanya bisa dibuka di DJP online saja. Apabila kalian buka dan tetap buka, itu tidak akan bisa terlihat. Apabila di DJP online kayak buka, itu akan otomatis terbuka dan otomatis bisa terbaca di aplikasi DJP online. Kita klik OK, close. Sekian video tutorial dari penginputan SPT tahunan untuk orang pribadi. Dan sedikit review ya, tadi kita sempat membuat SPT baru, lalu kita membuat lampiran-lampiran dari lampiran 4 sampai lampiran 1, lalu kita masuk ke induk dan menginput SSP atau surat setoran pajak, dan akhirnya menyetorkan atau menyimpan file CSV yang akhirnya kita bisa kirim ke DJP online untuk dicek verifikasi data-data yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian pemaparan video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.